Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya pada video kali ini. Kita akan bahas tentang materi teks cerita sejarah kelas 12 ya. Mohon simak dengan baik, siapkan alat tulisnya supaya memudahkan kalian untuk mengerti dari materi hari ini. Ya, seperti yang sudah tertera di layar, ya, teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan serta menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu serta mempunyai nilai sejarah. Jadi sesuai dengan namanya, teks ini harusnya bersifat fakta atau yang sudah pernah terjadi, kemudian menjelaskan apa latar belakangnya, kenapa bisa terjadi kejadian itu, serta ada nilai sejarahnya. Jadi ada peristiwa-peristiwa, ya, kronologinya, kemudian apa akibatnya dari kejadian tersebut. Kemudian apa sih fungsi dari kita mempelajari teks sejarah ini, cerita sejarah ini? Yang pertama adalah rekreatif, ya, memberikan kegembiraan, apalagi untuk orang yang senang membaca, maka ini menjadi kesenangan tersendiri membaca teks cerita sejarah. Nah, yang kedua menjadi inspiratif, memberikan inspirasi, imajinasi, atau kreativitas supaya bisa membawa nama Indonesia lebih baik, bisa karena mempelajari sejarah itu. Nah, yang ketiga adalah fungsi instruktif, yaitu menjadi alat bantu dari pembelajaran atau dalam bantu dalam tidak hanya bahasa Indonesia, tapi mata pelajaran sejarah pasti juga membahas cerita-cerita tentang sejarah kita di masa lalu, baik itu masa penjajahan, kemerdekaan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang terakhir adalah fungsi edukatif, menjadi petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Jadi, apa yang sudah berlalu bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa artinya tidak mengulangi kejadian itu supaya ya baik kejadian-kejadian yang bersifatnya sosial ya supaya diminimalisir ya. Jadi supaya dalam berkehidupan bermasyarakat khususnya berperilaku bisa saling bekerja sama dan gotong royong. Selanjutnya kita bahas adalah ciri-ciri ya. Yang pertama disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Jadi, dalam teks cerita sejarah dimulai dari awalnya itu bagaimana proses terjadinya sampai dengan akhir dari peristiwa itu bagaimana. Lalu bentuk teksnya itu adalah recount atau teks cerita ulang. Jadi diulang ceritanya, dikemas ya, dengan bahasa saat ini atau bahasa yang mudah dimengerti sehingga bisa dipelajari juga. Yang selanjutnya adalah struktur ya. Struktur teks ini adalah orientasi atau ya kalau dalam teks umumnya itu disebut dengan pendahuluan, lalu urutan peristiwa atau isi, yang terakhir ada reorientasi atau bisa disebut juga dengan kesimpulan. Nah, kemudian ciri-ciri lainnya didominasi oleh konjungsi temporal. Artinya konjungsi atau kata penghubung yang berhubungan dengan waktu atau kejadian. Nah, yang terakhir, semua isi dari teks cerita sejarah itu adalah bersifat fakta atau isinya adalah fakta ya, kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Baik, jenis dari teks cerita sejarah dua, baik itu fiksi dan maupun non fiksi ya. Nah, yang pertama adalah novel. Ini fiksi. Karena ada juga dari novel walaupun sifatnya fiksi
ya, tapi ada juga yang pernah terjadi itu dimasukkan dalam novel. Kemudian cerpen, legenda, atau roman. Nah, kalau non-fiksi adalah yang pertama biografi, ya, autobiografi, cerita perjalanan, atau catatan sejarah. Ya, biasanya kalau biografi dari tokoh tersebut diceritakan di masa lalu, kemudian ada sangkut pautnya dengan kejadian secara nasional, baik itu kemerdekaan dan lain sebagainya. Nah, seperti yang tadi saya katakan adalah struktur. Ya. Struktur yang pertama adalah orientasi. Ya, pada orientasi ini berisi tentang pengenalan, pembukaan dari teks sejarah, ya, serta penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan. Ya, istilahnya eh, kata pendahuluan untuk memasuki struktur berikutnya, yaitu urutan kejadian atau insiden. Nah, pada bagian ini berisi tentang rekaman peristiwa sejarah yang terjadi menurut urutan kejadian waktu dari awal kejadian sampai dengan akhir kejadian. Nah, bagian ini atau urutan kejadian ini adalah bagian yang penting atau pokok dari teks sejarah karena dituliskan secara rinci ya, detail sehingga para pembaca akan memahami hal yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Nah, yang terakhir adalah reorientasi, yaitu akhir dari teks cerita sejarah ini. Nah, biasanya pada bagian ini berisi tentang komentar atau pendapat pribadi dari si penulis tentang kejadian yang ditulisnya itu. Contoh kejadian kemerdekaan, maka ada pendapat pribadi yang ia tulis dari urutan kejadian itu. Tapi ya sebagian juga ada bahwa teks cerita sejarah ini tidak menambah bagian penutup sesuai atau opsi dari si penulis saja. Nah, di sini banyak ada penentuan waktu di sini, tanggal dan tahun, ya, itu mau bangsa, harga dia, serta tempatnya, ya. Kemudian verba material atau kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Artinya verba material ini bisa disebut juga dengan. Kemudian ciri lainnya atau ciri kebiasaan lainnya selanjutnya adalah konjungsi temporal. Itu berhubungan dengan waktu. Ya, ada kata kemudian, ada kata setelah, ada kata lalu dan sebagainya. Kemudian kalimatnya bersifat majemuk juga, ya, terdiri atas dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Ya, ini contoh lainnya kalau tadi ya, bersifat catatan sejarah, ya, juga termasuk catatan sejarah. Ya, bedanya kalau tadi dipisah-pisahkan dengan secara strukturnya, nah ini tidak digabung, maka kita mencari sendiri bagian mana sih strukturnya. Candi Borobudur adalah monumen Buddha terbesar yang ada di bumi, dibangun pada masa Raja Samaratungga dan dari Wangsa Sailendra pada sekitar tahun 824. Candi ini didirikan sekitar 300 tahun sebelum Angkor Wat di Kamboja dan 400 tahun sebelum Katedral Agung di Eropa. Nah, ini menjadi kata pembuka yang berarti adalah orientasi, ya. Ini kita masukkan pada urutan kejadian atau insiden isi dari teks cerita sejarah ini. 1, 2, 3, dan 4. Nah, maka di paragraf terakhir merupakan struktur dari reorientasi, yaitu penutup. Menjadi salah satu candi terbesar tidak hanya di Indonesia saja, melainkan juga di dunia. Hal ini tentunya menjadi kekayaan tersendiri bagi negara dan patut dijaga sebaiknya agar dapat bisa dinikmati oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Ini menjadi reorientasi atau penutup.
Itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini, bahasan materi tentang tekstil sejarah. Semoga bermanfaat, semoga dapat mudah dipahami. Nantikan video-video selanjutnya untuk pembelajaran materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.